Swastiastu. Umat Dharma dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Dewi Adiani dalam program Taksu, Tutur Agama dan Kerukunan melalui seluruh umat. Program ini merupakan program kerja dari kelompok kerja penyuluh agama Hindu Kabupaten Lu Timur bersama penyelenggara Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lu Timur. Nah, kali ini saya sudah bersama seorang narasumber yang akan membagikan informasi edukatif seputaran ajaran agama Hindu. Beliau adalah Ibu Ida Ayu Mas Putri Andini SPD. Om Swastiastu, Bu. Om Swastiastu, Ibu. Punapi Gatra. Astungkara sehat. Astungkara sehat. Yang menjadi perbincangan kami pada kesempatan ini ialah mengenai Grehasta Asrama. Nah, ketika kita berbicara tentang Grehasta Asrama, ini merupakan suatu tahap dalam kehidupan di mana merupakan jenjang berumah tangga. Ya, betul, Ibu, ya? Betul sekali, Ibu. Nah, mengapa seseorang harus memasuki tahap Grehasta Asrama, Ibu? Ya, terima kasih, Ibu. Jadi, umat Hindu dimanapun berada, Grehasta Asrama ini merupakan bagian kedua daripada Catur Asrama. Grehasta Asrama ini memiliki kedudukan dan arti yang khusus di dalam kehidupan bermasyarakat, di mana Grehasta Asrama atau pase berumah tangga ini kita awali dengan melaksanakan upacara pernikahan atau yang juga kita sebut dengan Wiwaha Samskara. Ini berarti saat kita memasuki jenjang Grehasta Asrama ini berarti kita secara resmi telah melepaskan masa Brahmacari dan mulai saat itu juga kita sudah melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai seorang grehastin. Nah, di dalam Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 pasal 1 juga disebutkan bahwa perkawinan ini adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai sepasang suami istri guna untuk menjalankan rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, hal tersebut juga sejalan dengan pandangan masyarakat Hindu mengenai Grehasta Asrama tersebut, di mana Grehasta Asrama ini merupakan sesuatu yang sangat religius atau sakral dan juga wajib hukumnya. Jadi, peranan daripada Grehasta Asrama ini adalah sangat berperan penting dalam kehidupan seseorang, dalam rumah tangga seseorang. Sebab ketika kita memasuki jenjang Grehasta Asrama, berarti secara tidak langsung kita juga membantu sebagai salah satu jalan untuk membebaskan baik itu roh orang tua ataupun leluhur kita. Jadi Grehasta Asrama ini sangat dimuliakan. Mengapa? Karena Grehasta Asrama ini merupakan salah satu jalan bagi kita untuk membebaskan roh orang tua atau roh leluhur kita sehingga ia bisa kembali lagi lahir ke dunia ini melalui keturunan-keturunan dari sepasang suami istri tersebut. Nah, selain itu, tujuan utama daripada Grehasta Asrama ini adalah untuk membayar hutang atau membayar hutang yang sejak lahir sudah kita bawa yang disebut dengan Trirena. Dan tujuan khusus daripada Grehasta Asrama ini adalah untuk mencapai Dharma, Arta, dan juga Kama. Seperti itu, Ibu. Baik, berdasarkan penjelasannya yang dapat saya pahami bahwa tujuan dari bergrehasta asrama ini ialah bagaimana kita bisa menyediakan jalan untuk pembebasan bagi roh-roh pitara yang sudah meninggal. Seperti itu. Nah, kemudian setelah seseorang laki ataupun perempuan memasuki masa grehasta, tentu sudah ada istilah suami dan istri. Ya. Nah, apakah kira-kira tugas ataupun tanggung jawab dari masing-masing suami ataupun istri ini di dalam pernikahan itu? Ya, jadi mengenai tugas atau kewajiban seseorang yang sudah menjalani masa grehasta ada beberapa. Di antaranya yaitu yang pertama sudah pasti itu melanjutkan keturunan. Karena tujuan utama dari kita menikah kan tadi sudah Tiang katakan bahwa
untuk melanjutkan keturunan agar bisa membebaskan roh-roh leluhur atau jiwa-jiwa yang lainnya agar bisa lahir kembali ke dunia untuk memperbaiki karmanya. Kemudian tujuan yang kedua yaitu untuk melangsungkan rumah tangga. Nah, tentunya di dalam melangsungkan rumah tangga ini seorang istri dan seorang suami mempunyai kewajiban-kewajiban. Nah, di dalam Weda Semerti disebutkan bahwa kewajiban seorang suami yaitu yang pertama, seorang suami hendaknya selalu memberikan perlindungan, baik itu perlindungan kepada istri maupun kepada anak-anaknya. Kemudian kewajiban yang kedua yaitu seorang suami hendaknya selalu memberikan harta kekayaannya kepada istrinya dan memberikan tugas kepada istrinya untuk mengelola harta tersebut, ya keuangan tersebut, baik itu dalam bentuk urusan dapur, yadnya ataupun hal lainnya sesuai dengan kemampuan ekonomi dari keluarga tersebut. Dan selanjutnya yaitu seorang suami apabila dia mendapatkan suatu pekerjaan atau dia bekerja di luar daerah, maka dia juga wajib hukumnya untuk terus menafkahi istri dan anak-anaknya tersebut. Dan yang terakhir yaitu seorang suami wajib untuk selalu melaksanakan pancayatnya, baik itu pitra puja atau pemujaan kepada leluhurnya, dan juga merawat cucu-cucunya dengan baik. Ya, sedangkan untuk tugas istri ini tentunya juga sama dengan suami. Sama-sama saling membantu suami agar pekerjaan bisa berjalan dengan lancar, dan seorang istri atau seorang wanita itu tidak bisa dia mengambil keputusan sendiri. Jadi ketika dia ingin melakukan sesuatu, maka dia harus berdiskusi dulu dengan suaminya apakah hal tersebut boleh ia lakukan ataupun tidak, seperti itu. Seorang istri juga berkewajiban untuk menjaga harta dan martabat dari suaminya agar sang suami tidak digunjing, seperti itu, Ibu. Jadi sebenarnya bila kita melihat penjelasan Ibu tadi, suami dan istri ini sama-sama memiliki kedudukan penting dalam Grihasta Asrama ini. Namun dia memiliki porsi masing-masing. Ya, betul sekali. Ialah bagaimana dia menjalankan tugas sebagai suami dan bagaimana dia menjalankan tugas sebagai istri. Nah, ya pertanyaan yang terakhir. Di dalam ajaran agama Hindu, seperti apa tuntunan agar sebuah pernikahan atau Grihasta Asrama ini dapat berjalan secara harmonis? Ya, terima kasih Ibu. Jadi tentunya setiap keluarga, setiap sepasang suami istri pasti mendambakan rumah tangga yang harmonis, yang rukun, tanpa adanya cekcok di dalam rumah tangga. Nah, ketika kita ingin menjalin keluarga yang harmonis, kita harus bisa menanamkan rasa saling percaya dengan suami kita atau dengan istri kita, karena kepercayaan ini adalah kunci awal seorang menjalin suatu hubungan. Seperti itu. Apabila kita tidak percaya kepada suami kita, maka rumah tangga yang kita anggap akan harmonis, yang kita idam-idamkan supaya bisa selalu harmonis, itu tidak akan bisa terbentuk. Sama halnya dengan sebuah kerang dengan isinya. Apabila kerang tersebut kita buka dan isinya pasti akan keluar dan dia tidak akan bisa disatukan kembali. Begitu juga dengan rumah tangga kita. Apabila ingin menjalin keluarga yang harmonis, kita harus bisa menanamkan sikap saling percaya, jujur kepada suami ataupun istri, dan juga saling mengasihi. Itu yang terpenting, Ibu. Baik, saya rasa sangat jelas penjelasannya mengenai seperti apa sebenarnya tahap kehidupan kita di Grihasta Asrama itu, dan seperti apa kewajiban seorang suami dan istri sehingga mereka mampu menempatkan dirinya untuk menciptakan hubungan rumah tangga yang harmonis. Terima kasih Ibu atas waktunya. Ibu. Umat Dharma sekalian, terima kasih juga sudah tetap mendukung program kami. Tetap dukung program kami melalui channel YouTube Hindulu Tim dengan cara menekan tombol like, komen, subscribe, serta bagikan ke seluruh kerabat, sehingga kami dapat memiliki motivasi untuk menampilkan tayangan-tayangan yang bersifat edukatif dan inovatif. Saya akhiri dengan ucapan Paramasanti.
Om Santi 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 Om. Untuk